Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Abraham Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Ustadz Fadil Taslim meragukan kejujuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita dengarkan cuplikan video beliau berikut ini. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada siapa? Bani Israel. Tapi yang ini, tolong. Ya, Matius 28. Ya. Matius 28, pasal terakhir itu, Bapak. Pergilah ke segala penjuru dunia. Ya. Beritakanlah ya, 28:19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Padahal Yesus di sini ngomong hanya untuk Bani Israel. Di sini pergilah ke segala Bangsa. Kalau muridnya kritis akan bertanya, sing bener yang mana, Sus? Dari cuplikan video tadi kita melihat bahwa Ustadz Fadil Taslim ini mencoba untuk mengutip ayat Alkitab dan mengkontradiksikannya satu dengan yang lain. Di mana dia mengutip Matius pasalnya yang ke-15 ayat 24 dan mencoba untuk mengkontradiksikannya dengan Matius pasal 28 ayat 19. Dan dia mengatakan bahwa ini diungkapkan oleh Yesus. Jadi kalau memang dia konsisten seharusnya tidak beda, walaupun itu diungkapkan pada waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Nah, inilah sebabnya mengapa para mu'alaf ini keluar dari kekristenan. Karena ketika mereka di Kristen, mereka tidak mengerti Alkitab itu sendiri. Nah, di dalam Matius pasal 15 ayat 24 yang bunyinya demikian. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Konteks ayat ini adalah pengujian iman kepada perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini adalah orang yang tidak percaya kepada Yahweh. Tidak juga percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah penyembah berhala. Ya. Sehingga bagi orang Israel, orang-orang ini tidak perlu dikasihani dan tidak perlu diselamatkan karena mereka najis. Jadi kalau Ustadz Taslim ini mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel, sangat keliru karena dia mencomot ayat ini dan dia menafsirkan sendiri padahal ayat ini ada dalam konteks. Faktanya Yesus menolong ibu ini, perempuan Kanaan ini. Di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Ustadz Taslim itu betul, maka logikanya Yesus tidak boleh menolong perempuan Kanaan penyembah berhala ini dan tidak menyembuhkan anaknya. Tapi kalau kita melihat kronologinya, bahkan seolah-olah perempuan ini dihina oleh Yesus. Karena disamakan dengan anjing. Tetapi justru di dalam ayat yang ke-28, Yesus memuji iman ibu ini. Dikatakan apa? Imanmu besar, hai ibu. Kata ibu itu adalah penghormatan kepada seorang wanita. Pergilah, kata Yesus, jadilah seperti yang kau kehendaki. Dia ingin supaya anaknya disembuhkan.
Dan seketika itu juga dikatakan anaknya sembuh. Dari jawaban Yesus ini telah membantah dan menggugurkan argumentasi dan jawaban serta logika daripada Ustadz Fadil Taslim itu sendiri. Karena faktanya Yesus telah menyembuhkan anak perempuan Kanaan itu yang bukan orang Israel. Selanjutnya, di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-19 yang bunyinya, "Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini dikatakan oleh Ustadz Taslim bahwa kontradiksi dengan Matius pasal 15 ayat 24. Padahal konteks dari ayat ini adalah pengutusan dan perintah untuk para murid pergi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dan ini adalah ungkapan daripada Tuhan Yesus jauh sebelumnya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi di dalam ayat ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Kemudian di dalam Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18 sampai 21 yang bunyinya, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap." Ayat ini merupakan kutipan dari Tuhan Yesus Kristus dari kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, tentang nubuatan bagi Yesus Kristus yang akan mati dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Jelas di situ. Padahal kalau Ustadz Fadil Taslim ini mau jujur, bukankah di dalam Islam dan di dalam Al-Quran mengenal yang namanya asbabun nuzul? Jadi, ayat Matius pasal yang ke-28, ayat 19, dengan Matius pasal 15, ayat 24 itu dalam konteks yang berbeda. Membicarakan hal yang berbeda. Sama dengan kalau Ustadz Taslim di dalam Al-Quran dan Islam itu yang namanya asbabun nuzul. Baik, kita akan lihat. Di dalam cuplikan video itu, Ustadz Fadil Taslim juga mengatakan, kalau murid-muridnya kritis, akan bertanya, sebenar yang mana sus? Artinya kalau murid-murid Yesus itu kritis, maka akan bertanya kepada Yesus, mana yang benar ini? Matius pasal 15 ayat 24 di mana dikatakan bahwa engkau hanya diutus bagi bangsa Israel, atau Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 yang mana engkau diutus untuk bangsa-bangsa. Oke, kita akan memakai logika Ustadz Fadil Taslim ini untuk keyakinannya sendiri, ya. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 27 dikatakan, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya di dalam kurung Muhammad tanda di dalam kurung mujizat dari Tuhannya? Katakanlah,
dalam kurung Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Hal ini sama dengan ayat yang diucapkan berikut ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 dikatakan, ia di dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan di dalam kurung kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi menurut logika Ustadz Fadil Taslim, kalau Yesus yang ngomong, maka di dalam waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda harus konsisten sama. Nah, di sini di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 27 dan Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 yang ngomong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau memakai logika Ustadz Taslim, maka kalau orang Islam dalam hal ini khususnya Ustadz Fadil Taslim ini kritis, maka dia akan bertanya, mana yang benar ya Allah? Apakah engkau menyesatkan orang yang engkau kehendaki atau iblis menyesatkan manusia? Mana yang benar ini? Apakah engkau yang menyesatkan manusia dan iblis atau iblis yang menyesatkan manusia? Mengapa pekerjaannya sama? Sama-sama menyesatkan. Lah terus kalau Allah yang menyesatkan, iblis yang menyesatkan, terus siapa yang menyelamatkan? Nah, tetapi dalam kekristenan, iblis itu menyesatkan manusia, dan Allah di dalam Yesus Kristus, tugasnya akan menyelamatkan manusia yang disesatkan oleh iblis. Jadi berbeda pekerjaannya. Iblis menyesatkan manusia, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan mereka. Jadi Ustadz Taslim, bagaimana ini? Silakan Anda yang menjawab sendiri. Dalam hal ini, Ustadz Fadil Taslim telah mengklaim dirinya bahwa dia adalah orang yang kurang kritis. Kalau orang kurang kritis itu disebut sebagai orang yang bodoh. Ya, Anda silakan menjawab sendiri. Ini logika Anda. Jadi di sini Anda telah menyatakan bahwa Anda kurang paham dengan Alkitab. Di sini Anda juga telah menyatakan bahwa Anda kurang setuju dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Anda telah meragukan kejujuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Anda mengatakan murid-murid ragu dengan kejujuran Yesus. Bagi saudara-saudara Muslim, saya berharap Anda kritis karena saya tahu banyak di antara saudara yang cerdas secara intelektual. Kritisilah orang-orang yang tidak tahu apa-apa seperti ini. Inilah akibat daripada orang yang tidak punya ilmu. Kita tidak tahu Ustadz Taslim ini setelah jadi mualaf, dia nyantri di mana kita nggak tahu. Tiba-tiba jadi ustadz, jadi pengajar. Kemudian karena dia kekurangan atau minus ilmu Al-Quran dan hadis, maka dia mengais-ngais dari Alkitab dan mengajarkannya kepada orang Islam. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, bagaimanapun caranya Injil harus diberitakan, dan Ustadz Taslim telah mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil tersebut. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, silakan untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar, share kepada teman-teman yang lain agar mereka pun dibuka wawasannya, agar tidak mudah dibodohi oleh orang-orang seperti Ustadz Taslim ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa
dalam video berikutnya. Shalom.